Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak Dalmeri MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Akhlak dan Etika dan kepada teman-teman yang hadir pada perkuliahan hari ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang berisikan 4 mahasiswa. Yang pertama, perkenalkan, saya sendiri, Rahma Dwi Farikah. Yang kedua yaitu ada Rin Andari. Yang ketiga ada Riza Habibah. Dan yang keempat ada Nabila Lutfiani. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan membangun etika belajar secara Islami. Latar belakang dalam presentasi kali ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Begitu banyak perubahan yang menyangkut dalam segi aspek kehidupan, dari mulai kepribadian, tingkah laku, hingga rasa saling menghargai yang kini semakin jarang di dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan dari presentasi kali ini yang pertama untuk mengetahui arti dari etika dalam belajar dan analisis implikasi etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kegiatan yang sesuai etika belajar dalam agama Islam. Dan yang ketiga, untuk membahas cara penyelesaian masalah etika dalam belajar. Pembahasan pertama yaitu etika merupakan konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat, dan unsur utama yang membentuk etika ialah moral. Berikut pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Aristoteles. Beliau menjabarkan pengertian etika dibagi menjadi dua, yaitu terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus merupakan etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan manner and custom adalah pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia yang sangat terkait dengan arti dan baik buruk suatu perilaku, tingkah laku, ataupun perbuatan manusia. Selanjutnya ada pengertian etika menurut Bertens menjelaskan pengertian etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. Kemudian ada WJS Purwadarminto berpendapat pengertian etika yakni ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Dan yang terakhir ada pengertian etika menurut Hamzah Yakub yang berpendapat bahwa pengertian etika adalah menyelidiki suatu perbuatan yang baik dan buruk. 2. Kesesuaian antara akhlak, khalik, dan makhluk yang diciptakan. Jika ditelusuri secara bahasa juga ada kesesuaian antara akhlak, perbuatan atau tingkah laku, khalik yang artinya pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Kesesuaian ini menandakan bahwa akhlak adalah sebagai media bagi makhluknya dalam berhubungan dengan Tuhannya. 3. Belajar. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Adapun pengertian belajar menurut para ahli yaitu menurut Skinner. Menurut Skinner, pengertian belajar ialah suatu proses adaptasi ataupun penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Sedangkan menurut Siti Morgan, pengertian belajar ialah suatu perubahan yang kemudian relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat ataupun hasil dari pengalaman yang telah lalu. Jenis-jenis belajar ada 7 macam.
yaitu belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar rasional, belajar kebiasaan, belajar apresiasi, dan belajar pengetahuan. Baik, poin selanjutnya yaitu adalah belajar etika secara Islami. Nah, perlu kita ingat, etika Islam merupakan etika yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Maka di sana pula seseorang akan dinilai baik dan buruk perbuatannya, apakah sesuai atau tidak dengan dua sumber tersebut. Kaitan dengan etika Islam adalah etika yang didasarkan pada pokok-pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, atau sunnah Nabi, atau juga kebiasaan sahabat serta ijma ulama. Nah, perlu kita ketahui juga, pendidikan adalah bagian penting dalam kehidupan setiap individu. Dalam Islam, pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan dunia, tetapi juga memperoleh pemahaman agama yang mendalam. Membangun etika belajar secara Islami berarti mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan spiritual dan intelektual. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan 6 bakal menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Jadi, poin yang pertama yaitu ada niat yang ikhlas. Nah, pada poin ini menurut Imam Syafi'i, niat yang ikhlas berarti yaitu niat belajar yang semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan pemahaman agama. Nah, niat yang murni akan membantu seseorang tetap fokus pada tujuan yang benar dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari ilmu yang dipelajari. Nah, dari poin yang kedua yaitu kesungguhan dan ketekunan. Nah, menurut Imam Syafi'i, kesungguhan dan ketekunan adalah kunci dalam menuntut ilmu. Jadi, setiap individu harus memiliki keinginan yang kuat dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan menggali pengetahuan. Nah, untuk ketekunan itu adalah kualitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Nah, poin yang ketiga yaitu menghormati guru. Nah, menurut Imam Syafi'i, ini juga penting untuk menghormati guru atau pendidik. Nah, guru itu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas, dan sebagai pelajar kita itu harus menghargai ilmu yang mereka berikan, yaitu dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya dengan sopan, dan menjaga sikap yang hormat adalah bagian dari etika belajar menurut Imam Syafi'i. Nah, poin yang keempat yaitu ada kerendahan hati. Nah, rendah hati di sini menurut Imam Syafi'i adalah sikap yang mengakui bahwa masih banyak hal yang perlu dipelajari, dan sebagai pelajar atau pembelajar yaitu bersedia menerima petunjuk dan kritik dari guru atau sesama pelajar. Nah, rendah hati di sini itu membantu individu atau seorang atau kita untuk terus belajar dan berkembang secara spiritual. Nah, yang poin selanjutnya yaitu ada menjaga adab dan etika. Nah, di sini Imam Syafi'i itu menekankan pentingnya menjaga adab dan etika dalam proses menuntut ilmu. Nah, hal ini itu meliputi sopan santun dalam berinteraksi dengan guru atau sesama pelajar, menghormati ilmu dan pengetahuan yang diperoleh, serta menjaga integrasi dalam memanfaatkan ilmu tersebut. Nah, adab dan etika yang baik mencerminkan juga nilai-nilai Islam dalam belajar. Nah, poin yang terakhir yaitu mengamalkan ilmu yang dipelajari. Nah, menurut Imam Syafi'i, ilmu yang dipelajari itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, amal dan pengalaman ilmu adalah bagian penting dalam menuntut ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan hanya menjadi pengetahuan yang kosong. Dengan mengamalkan ilmu, kita sebagai individu atau pelajar dapat membawa manfaat bagi diri sendiri ataupun masyarakat atau orang lain.
dan juga masyarakat atau orang lain. Nah, dengan mengikuti panduan dari bekal menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i ini, kita itu dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari proses belajar dan mengembangkan diri sebagai atau menjadi individu yang lebih baik secara spiritual dan intelektual. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan dari presentasi yang telah kami paparkan dan sampaikan pada kesempatan kali ini. Etika dalam belajar seseorang secara Islami dapat dilihat dari bagaimana ia berproses dalam menuntut ilmu, mulai dari menghargai sesama pembelajar, juga menghargai pendidik. Dengan membangun etika belajar secara Islami, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Etika belajar ini akan membantu kita menjadi pelajar yang berdedikasi, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri, umat manusia, dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok 3 yang bertemakan membangun etika belajar secara Islami. Baik, saya mewakili anggota dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dalmeri MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Akhlak dan Etika yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk memaparkan dan mempresentasikan tentang materi kali ini, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada perkuliahan hari ini yang telah menyimak dan memperhatikan presentasi dari kami, dan kami juga memohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Baik, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.